Kita bersyukur kepada Allah dengan kesehatan yang Allah telah berikan kepada kita, dengan umur panjang, dengan nikmat hidayah, petunjuk iman dan petunjuk Islam. Ini adalah petunjuk yang sangat besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, marilah kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Di kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat buat diri khatib pribadi dan juga buat para jamaah. Marilah kita tidak henti-hentinya, selalu dan selamanya menambah ibadah kita, memperkuat amal ibadah kita, dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun dengan ketakwaan inilah bisa kita merasakan hidup yang sejahtera, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memimpikan yang namanya surga. Setiap kata-kata surga, baik itu dalam Al-Quran, kita ingin sekali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang bodohlah yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Itulah doa kita supaya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jamaah salat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di surga itu ada yang namanya hijab. Surga dan neraka itu ada yang namanya hijab. Apa itu hijab? Yaitu adalah penghalang, benteng, ataupun tirai yang kita tidak bisa seenaknya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa surga itu terhijab dengan yang namanya al-makarih. Hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bis syahwat. Surga itu terhijab dengan namanya yang al-makarih, sesuatu yang dibenci. Surga itu terbentengi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu kita, oleh jiwa kita. Begitu juga neraka. Neraka itu terbentengi, terhijab dengan yang namanya syahwat nafsu kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah sesuatu amal ibadah yang kemungkinan itu kita sangat benci. Amal ibadah itu sangat kita tidak sukai. Itulah yang namanya bentengnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amal ibadah. Kalau kita tanya nafsu kita, kalau kita tanya syahwat kita, kita tidak senang dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dalam surah Al-Baqarah. Sesungguhnya salat itu lakabiratun, sangat besar sekali manfaatnya, sangat mudah sekali dikerjakan, kecuali adalah orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakan salat. Kita sangat merasakan salat Jumat misalnya, sangat berat sekali kita melaksanakannya. Kita melaksanakannya terkadang hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dengan keterpaksaan kita melaksanakan yang namanya salat. Tetapi bagi orang-orang yang tujuannya surga, tidak lain adalah bentengnya surga tadi yang namanya al-makarih,
sesuatu yang sangat dibenci oleh nafsu kita, dia bisa hapuskan itu benteng. Dia bisa hancurkan itu benteng. Makanya sesuatu yang al-makarih, sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa kita, disitulah kuncinya kita bisa masuknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan puasa. Sebentar lagi kita merasakan bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang tidak tertanam jiwanya, pasti dia merasakan Ramadan lagi, puasa lagi, menahan lapar lagi, menahan haus lagi. Ini adalah sesuatu yang namanya al-makarih, sesuatu yang dibenci. Inilah bentengnya surga. Kalau kita bisa menghancurkan sesuatu yang dibenci itu, insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga misalnya infak sedekah. Kita pergi ke masjid, sholat Jumat, membawa sedekah. Terkadang kita merasakan dalam diri kita, ini adalah sesuatu yang dibenci. Kita telah bekerja siang dan malam dengan peras keringat, banting tulang, tetapi Islam menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat, misalnya 2,5%. Inilah perbuatan zakat ini, perbuatan sedekah infak ini adalah perbuatan yang disebut dalam hadis itu sebagai al-makarih, sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa kita. Begitu juga taklim. Kita lihat sekarang orang-orang taklim sangat tidak senang dengan namanya taklim. Ya mungkin awalnya banyak penuh masjid, tetapi hari berganti hari kita lihat di mana-mana taklim, misalnya Ahad pagi ataupun habis maghrib ataupun habis isya, paling yang ikut itu juga 5 orang, 4 orang. Nah, inilah yang namanya al-makarih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, kata baginda Rasulullah SAW, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini adalah jalan menuju surga. Tapi kenapa orang tidak senang? Inilah yang namanya al-makarih. Begitu juga infak sedekah. Dalam surah Ali Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik itu dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Ini juga al-makarih, sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu kita, oleh jiwa kita. Bagaimana kita harus bernafkah sedangkan kita tidak punya? Bagaimana kita harus bernafkah sedangkan kita gaji kita, penghasilan kita cuma sedikit, cuma cukup untuk makan misalnya. Kita banting tulang, berangkat pagi, pulang malam. Kita harus merepahkan harta kita. Inilah yang namanya al-makarih, yaitu sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Banyak sekali contoh-contoh amal ibadah, fadilah-fadilah yang di situ jiwa kita tidak senang melakukan perbuatan tersebut. Tilawatil Quran, berpuasa dan sebagainya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijab ini harus kita lawan. Bentengnya, penghalang kita masuk surga itu, kalau kita mau masuk surga harus kita lawan. Caranya harus kita lawan. Harus kita hancurkan itu benteng. Dengan apa? Dengan menyadarkan diri kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa kita ini, nafsu kita ini, syahwat kita ini, la'ammaratun bisu', pasti pada hakikatnya itu selalu menyuruh kepada as-su', kepada kejelekan, kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu, jiwa ataupun syahwat yang selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan hadis ini kita harus mencamkan
setiap yang mungkin kita benci dengan perbuatan tersebut, kita tidak senang dengan perbuatan tersebut, harus kita lawan. Contohnya, kalau berkumandang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jiwa kecil kita terkadang bertanya, terkadang meronta, sholat lagi. Itu harus kita lawan kalau kita ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah harus kita lawan. Nafsu kita menolak perbuatan baik tersebut harus kita lawan, karena disitulah kuncinya surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis juga bagaimana kuncinya surga, bagaimana jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am, wasilu al-arham, wassalah bil laili wan nasu niyam." Wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, ucapkanlah salam, assalamualaikum, kepada siapapun, bukan cuma saudara kita, bukan cuma teman kita, selama kita tahu dia itu seorang muslim, ucapkanlah salam. Tetapi sekali lagi, mengucapkan salam itu sangat berat, kita akui. Mungkin kalau saudara kita, kalau kenalan kita, atau ketemu di masjid, kita pasti mengucapkan salam. Tetapi di jalan, kita jarang sekali mengucapkan salam. Ini suatu juga termasuk al-makari. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Bagi orang miskin, bagi orang fakir, bagi orang meminta-minta, berikan makanan. Apabila tetangga kita kelaparan, dalam sebuah hadis, kita mengetahui dan kita bisa tidur tenang malamnya, kita tidak akan mencium baunya surga. Nah, ini juga sesuatu yang namanya al-makari. Dibenci dengan nafsu kita. Ngapain kita beri orang, sedangkan kita juga mungkin butuh buat anak kita, buat masa depan kita, buat masa depan anak kita, buat rezeki kita 7 turunan misalnya. Nah, disinilah yang namanya al-makari tersebut. Wa at'imut ta'am, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Mungkin kita mudah menyambung tali silaturahim kepada sahabat, kepada karib kita. Tetapi bagaimana kita menyambung tali silaturahim kepada orang yang menzalimi kita? Ini adalah suatu faedah, suatu kemuliaan, menyambung silaturahim kepada orang yang menyakiti kita. Yang keempat apa? Wassalah bil laili wan nasu niyam. Kita salat di malam hari. Salat di malam hari ketika manusia pada tidur. Ini adalah salat tahajud. Kita rasakan juga salat tahajud sangat berat. Sangat-sangat berat. Sekarang kita salat fardu aja, ya mungkin malas-malasan, apalagi salat tahajud. Tetapi bagaimanapun, sesuatu yang berat, sesuatu yang agak dibenci oleh jiwa kita, disitulah yang namanya adanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa akhir dari hadis tersebut? Yadkhulul jannata bisalam. Kamu akan memasuki surganya Allah dengan tenang, dengan penuh keselamatan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah ini mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan kepada kita bahwa masuk surganya Allah itu penuh dengan rintangan, penuh dengan sesuatu yang kita benci, penuh dengan benteng-bentengnya, tirai-tirainya. Tetapi bagaimanapun, kita kalau mau nafsu kita, kalau mau jiwa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sayang dengan jiwa kita, tidak lain kita harus melawan ini nafsu. Kita harus melawan itu benteng, kita harus melawan, menghancurkan itu tirai supaya kita masuk
bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa